mensejahterakan bumi tempat kita tinggal dari lingkup terkecil yang Ertakeun Bumi Lamba merupakan tradisi luhur yang diturunkan sejak zaman Sunda Sembawa hingga Pakuan Pajajaran berdasarkan prasasti kebantenan yang diwariskan oleh Galuh atau Rakean Dharma Siksa, sebuah petuah yang sejak lama dimandatkan oleh masyarakat adat Baduy untuk mensucikan 3 gunung purba di wilayah Pasundan. Pada tanggal 26 Juli 2019, tepatnya pada pukul 15.47 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi erupsi Gunung Tangkuban Parahu. Tepat sebulan setelah Ngertakeun Bumi Lamba tahun 2019 diadakan. Ini pun berdampak pada masyarakat. Stigmatisasi bahwa penyebab erupsi Gunung Tangkuban Parahu adalah kegiatan yang mereka anggap sesat. Ngertakeun Bumi Lamba. Tapi kami akan membuka pandangan mengenai upacara adat dan budaya indah yang harus dilestarikan ini. Upacara Ngertakeun Bumi Lamba ini merupakan tugas atau kewajiban kita sebagai seusiwi atau keturunan dari para leluhur kita yang memang berpatokan kepada amanat dari Galunggung, yaitu siksa kandang engkarsian, di mana bahwa kita tugas kemanusiaan sebagai manusia yang hidup di alam semesta ini harus menyatukan diri dengan alam, bahwa kita tidak ada perbedaan antara alam dan tidak ada sekat dengan alam, bahwa kita harus memelihara, menjaga, merawat, merumat tentang alam itu sendiri. Dan ini merupakan upacara yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, yang dilaksanakan di Gunung Tangkuban Parahu, atau mewakili dari mandala-mandala atau tempat-tempat yang disucikan oleh para leluhur Sunda atau oleh masyarakat Sunda. Dan ini merupakan salah satu bukti pengabdian kita berbakti kepada leluhur, berbakti kepada tanah air atau Ibu Pertiwi. Kita sasadu, saduk-saduk, yaitu mengucapkan seren sumeren dari para kokolot adat kepada para mangku atau para penjampe atau pendoa yang membacakan mantra-mantra suci untuk memuliakan bumi atau tanah air ini dengan berbagai macam unsur keyakinan dan tidak membeda-bedakan agama. Dan di sini semua baik dari agama yang diakui oleh bangsa kita maupun para penghayat kepercayaan, baik itu dari Sunda Wiwitan, Sunda Buhun, atau dari Kaharingan, dari suku Tengger, dari Dayak Indramayu, Dayak Kalimantan, dari Minahasa, dan semua kumpul di sini dengan mendoakan apa yang telah diberikan, apa yang telah turun-temurun oleh leluhur kita, tetap supaya kita menjaga, merawat, dan melestarikannya. Salah satunya adalah adat tradisi budaya leluhur Nusantara. Dengan di Sunda ini kita sepakat bahwasanya upacara-upacara Ngertakeun Bumi Lamba ini sudah menjadi bagian dari filosofis hidup orang Sunda. Kenapa kita harus menjalankan amanat leluhur kita yang sampai saat ini tentunya juga ini harus kita sampaikan ke generasi berikutnya. Saya juga khawatir kalau mungkin besok lusa saya sudah tidak ada, ini harus ada yang meneruskan anak cucu saya. Karena ini merupakan amanat dan tentunya juga ini harus perlunya kehadiran negara untuk
menjaga, melestarikan budaya yang memang sudah menjadi amanat terkait kegiatan ini. Pemdanya misalnya Bandung Barat, Bandung Barat ini juga harus ikut serta atau menjadi sebagai penyelenggara kegiatan ini untuk bisa kita lanjutkan ke generasi berikutnya. Angklung sendiri adalah merupakan sebuah alat seni tradisi yang khas dari Jawa Barat, dan alhamdulillah kami juga langsung diturunkan dari Baduy luar, dan mereka mengelilingi kita yaitu untuk ngerumat agar setiap yang memberikan upacara dalam bakti upacara ini direstui dan mendapatkan keberkahan dari leluhur-leluhur kita, dan kita juga menyambut kedatangan dari para leluhur kita, para sanghyang, para dangyang, para batara-batari, dan para leluhur-leluhur kita yang nenek moyang kita yang memang semasih hidupnya yang tetap menjalankan tugas mulia, yaitu menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Jadi intinya supaya kita generasi juga tidak melupakan adat, tradisi, seni, budaya yang ada di Sunda khususnya. Untuk pakarang atau pakakas atau pusaka ya, bukan berarti kita menuhankan pusaka-pusaka atau tata saji di depan, tetapi ini merupakan salah satu bentuk sebuah tata saji, yaitu satu tanda perangkaian doa-doa yang melalui rangkaian-rangkaian hasil dari tata hasil bumi, dan kita tata di sana untuk kita menjadikan sebuah sastra jendra Ayuningrat. Artinya rangkaian-rangkaian doa yang berbentuk di dalam rasa syukur melalui hasil-hasil bumi. Mungkin itu untuk mengenai tata saji. Adapun untuk merawat kakas itu intinya dengan disiramin air dan diberikan kembang, itu semata-mata adalah penyucian, bahwa kita membersihkan dari peninggalan-peninggalan leluhur kita supaya tetap terjaga, terawat. Intinya adalah menghargai kepada para pendiri leluhur kita yang menciptakan pusaka-pusaka dari zaman dulu, baik itu menjadi sebuah filosofis di dalam perjuangan sampai hari ini dan turun-temurun, dan itu tetap dijaga. Jadi intinya menghargai hasil karya cipta dan rasa leluhur kita. Jadi intinya begitu. Patut kita hargai dong. Bagaimana luar biasanya dulu orang tua kita membuat sebagai empu ya, katakan membuat senjata ya, senjata keris dengan hanya menggunakan tangan, dan tentunya juga kualitas besinya udah berbeda dengan yang sekarang. Dan itu adalah bentuk penghargaan kita, menghargai bahwa itu hasil karya leluhur yang patut kita hargai. Iya, lantunan Musik khusus itu musik spiritual yang dari dulu dilakukan oleh itu seperti kidung ya, kidung, pesan-pesan, amanah-amanah, melalui pesan itu, melalui pitutur leluhur. Ya, jadi seperti kidung, terus rajah, dan itu semua merupakan salah satu bentuk hariring. Hariring itu dengan lantunan mantra-mantra yang memang diiringi oleh gending gitu. Nah, jadi gending itu nggak terpisah. Gending itu, bunyian itu merupakan salah satu bentuk getaran dari energi doa-doa kita. Kita ada rasa kabunga dina selesai acara dengan acara itu mulus rahayu berkah salamet ya, dina gitu. Tidak ada halangan. Tidak ada halangan.
maka kita lakukan dengan riang gembira dan melakukan salam ya, salam silaturahmi. Jadi itu nungtun teh paheyek-heyek ya. Apa Bersatu, gotong royong, kebersamaan, bahkan tarian-tarian itu sesuai dengan hati masing-masing, dengan gemah gemulai, ada lagi yang dengan silat, dengan apa. Jadi melampiaskan rasa kebahagiaan dengan adanya kita sudah melakukan upacara doa bersama. Mudah-mudahan setiap doa atau mantra-mantra yang kita sampaikan itu bisa diterima dan kita bersyukur sudah bisa melaksanakan tahapan demi tahapan sampai selesai. dan selesai itu kita nangis-nangis ya. Ya, kita saling memaafkan. Nah itulah yang bagian dari filosofinya doa tadi itu ngajadikeun dulur jadi dulur sesama. Ya, tidak membedakan suku, agama, ras atau golongan, kita bersama. Untuk larung ini sebetulnya kalau kita kaitkan dengan perjalanan leluhur kita itu selalu di dalam merasakan ungkapan rasa syukur itu tidak hanya sebatas ucap, tetapi dengan laku. Dan kita pun di dalam tata saji setelah kita doakan ada yang namanya lungsuran. Nah, lungsuran itu boleh kita makan, kita konsumsi, bahkan dibawa ke rumah. Ya kalau ada yang meyakini ya dianggap sebagai dapat keberkahan karena kita sudah doakan, sudah kita rasa syukur sudah kita doakan dan kita bawa, ada yang dimakan di situ, sama-sama kita makan di situ, dan ada juga sebagian yang kita harus silih. Bukan yang makhluk itu yang hidup bukan manusia saja, tetapi makhluk itu di alam ini juga memerlukan sebuah sari ya. Nampi sari, nampa rasa. Jadi memerlukan sari dan rasa. Ini supaya teman-teman mahasiswa atau kaum akademisi jangan sampai bersalah paham bahwa kita menyembah gunung atau menyembah berhala. Tapi setelah kami melakukan perenungan dan penggalian dari rekan-rekan seluruh di Nusantara ini, kita sebutkan Nusantara ini, baik itu penghayat dari Kejawen, dari Sunda Wiwitan, semuanya juga mengucapkan rasa muji syukur kepada Sang Hyang Ilahi Robi. Kalau orang Islam mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Wening, semua sama, satu. Dan ini pun kita melarung rasa syukur. Jadi kita berbagi, dan alam ini juga merasa makhluk-makhluk yang ada di bumi itu mengucapkan terima kasih dan juga sudah berbagi rasa. Larungan saji itu tidak hanya dilakukan di Gunung Kaguan Perahu saja. Kita ke Pangandaran ada di laut larung laut. Ada kita Sedekah bumi. ada sedekah bumi. Dan terus juga kalau menurut kepercayaan dari Baduy bahwa itu merupakan ngabagikeun hama, ngabagikeun bahwa hasil bumi yang hasil tani itu yang berlipat itu juga ada bagian, misalnya burung juga jangan yang ambil yang ini loh. Ada Ini bagian ini udah kasih buat burung mereka itu, buat burung. Nah itu yang ke laut buat lauk ikan ya, buat ikan. Yang ini bagian saya. Nah itu ada hubungan dengan alam juga, dengan binatang juga ada hubungan. Jadi binatang juga diberi lah, biar juga tidak mengganggu tanaman kita. Jadi di Baduy kalau menanam huma segala macamnya, padi enggak terganggu oleh hama-hama. Saya berasal dari kota Solo atau Surakarta di kota Solo. Kami dari komunitas atau dari paguyuban Sanggar Wayang Gogon Surakarta. Kami dari Solo membawa wayang Semar
dari ketua panitia oleh Abah Gingin beserta teman-teman ini datang ke Solo untuk mengadakan atau menghadirkan wayang Semar. Kami diundang untuk memeriahkan atau untuk kalau di Jawa itu dalam filosofi Semar merestui atau Jawanya adalah momong atau seorang pamomong atau momong masyarakat di seluruh Nusantara. Yang dibutuhkan karena kita satu hati, satu rasa, itu yang kita butuhkan adalah persatuan dan kesatuan dalam arti saling gotong royong, bahu-membahu, dan kita bergandengan tangan untuk membangkitkan budaya di seluruh Nusantara, khususnya di Tangkuban Perahu ini. Menurut saya sangat penting karena ini adalah budaya kita, peninggalan leluhur kita yang wajib kita lestarikan agar supaya generasi penerus, anak-anak ini mengetahui atau cinta dengan budaya kita sendiri agar supaya tidak punah ditelan oleh teknologi-teknologi yang masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara. Yang pertama, yang sudah saya sampaikan tadi, dari hati ke hati, jadi satu rasa, hati kita sama teman-teman, sama sesepuh di sini, kita menjadi satu, menjadi saudara. Yang utama adalah NKRI, itu untuk menjalin persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, dari ini adalah muncul budaya-budaya di Nusantara atau bangkitnya kembali budaya-budaya Nusantara yang mungkin hampir punah atau bahkan tidak ada, kita munculkan kembali, kita bangkitkan lagi. Tujuan kita kemanusiaan, atau dalam bahasa Sunda itu kamanusaan. Nah, memiliki dua arti. Kamanusaan yang berarti kepada sesama manusia, dan kamanusaan. Nah, kama itu kita, tubuh kita sebagai manusia, hubungan kita sebagai manusia dengan nusaan, dengan semesta atau ibu pertiwi. Jadi kamanusaan itu memiliki arti hubungan antara sesama manusia dan alamnya. Sejarah singkatnya, kita warga Kota Bandung ya, masyarakat urban lah ya, masyarakat urban yang berpikir betapa pentingnya jati diri bangsa ini kembali dengan cara mempertahankan adat dan budayanya, yang kita sebagai masyarakat urban pada saat itu belum begitu paham tentang sejarah, belum begitu paham tentang ritual ya, gitu. Kita melakukan dengan misi dalam hati kita, visi misi dalam hati kita untuk mengembalikan adat budaya Sunda. Nah, kita lakukan dimulai dari 2007 itu di Gunung Wayang, lanjut 2008 di Gunung Gede Pangrango, dan 2009 di Tangkuban Perahu. Nah, kenapa kita lakukan upacara tersebut di 3 gunung ini? Nah, jadi ada pesan dari orang tua dari Kanekes Baduy, karena kita berkunjung ke sana, kita mendalami adat budaya, mencari tahu tentang Sunda, dan orang tua menitipkan 3 gunung kepada
warga Bandung. Jadi seperti kieu. Urang Bandung mah kudu ngajaga 3 gunung. Orang Bandung kudu ngajaga 3 gunung. Gunung Wayang, Gunung Gede Pangrango, jeung Gunung Tangkuban Parahu. Kami mah di dieu ngajaga gunung tenan. Nah, artinya kenapa harus dijaga, dilestarikan gitu. Karena ini sebagai 3 gunung ini sebagai dorpal yang menyelamatkan manusia. Kalau ada gempa, kalau ada tsunami, kita akan selamat jika gunungnya terpelihara dengan baik. Kalau dalam bahasa leluhur kita, leuweung tutupan. Artinya tidak dijadikan tempat wisata seperti ini. Dijaga kelestariannya, ekosistemnya. Tapi kan di zaman modern ini yang hutan kita sudah terlanjur dijadikan tempat wisata ya. Artinya usaha apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita berpikir dengan kita mengadakan upacara ya. Upah itu kecil. Jadi sebesar apapun upacara seperti tadi itu cara yang kecil. Gitu. Upacara, cara yang kecil. Untuk memulai cara yang besar itu adalah mulasara. Jadi setelah adanya upacara ini, kita harus mulai mulasara dengan menanam, penangkaran hewan, menjaga vegetasinya tetap lebat serapannya. Karena apa? Kita sebagai orang Bandung itu sangat bergantung kepada gunung. Gunung itu artinya guru nu agung. Makanya upacara ini disebut upacara guru bumi. Nah, upacara guru bumi karena gunung itu adalah buyut. Ya. Kita lahir, gunung sudah ada, Tangkuban Parahu sudah ada. Begitupun kita nanti meninggal, gunung tetap ada. Ya. Jadi gununglah yang tertua, yang memberi kehidupan, yang memberi kesuburan. Ini yang bikin subur. Jadi kalau gunung erupsi atau gunung meletus, itu bukan bencana, tapi itu suatu keberkahan bagi umat manusia. Karena apa? Kenapa bisa dijadikan dianggap sebagai bencana? Karena manusia tidak tinggal pada tempatnya. Mereka tinggal di bibir kawah. Pada saat erupsi, ya hancur semua. Itu kan bukan tempat manusia. Dayakolot, nah itu kota tua. Memang kita tempatnya di bawah tempat manusia. Nah itu jadi alasan kenapa kita adakan upacara untuk menjaga itu. Gitu. Karena kita sangat menghormati buyut kita. Mungkin teman-teman juga lihat tadi upacaranya, alur upacara seperti apa. Begitu banyak orang yang mengikuti upacara, karena upacara kita tidak dibatasi oleh ras, suku, agama, bangsa, siapapun boleh ikut. Karena ini bukan berbicara tentang ajaran atau agama masing-masing ya, bukan. Ini berbicara tentang kemanusiaan. Ya, tentang kemanusiaan. Mau kamu petet, mau kamu belotot, mau kamu hitam, kuning, putih, kamu manusia kan? Kalau menurut saya ya, sudut pandang seperti itu adalah kebodohan. Ya, kebodohan menurut saya. Kenapa saya bilang kebodohan? Dari zaman kita belum lahir, dari zaman manusia purba,
gunung itu berevolusi secara perlahan. Ada saatnya erupsi, ada saatnya meletus. Kenapa perlu meletus? Sekitarnya sudah tidak subur, sekitarnya sudah tidak memiliki serapan yang baik. Meletus, setelah meletus, ini tersebar semua, tanah sekitar menjadi subur. Kita kan dianggap sebagai penyebab apa? Erupsinya gunung. Emang kayak televisi bisa kita remote. Justru kita sembahyang, kita meminta selalu berada dalam keselamatan. Enggak kita minta, enggak. Orang bilang penghayat. Apa artinya penghayat? Itu kita memilih ajaran yang menghayati. Menghayati apa? Menghayati kehidupan. Mohon maaf, kita tidak dibatasi oleh siapa nabinya atau apa kitabnya ya. Itu buatan manusia. Dalam bahasa Sunda, ia disebut buku. Ya, itu buku tina bahasa Sunda. Artinya lain buku jeunan manusia, tapi ieu laku lampah urang, pagawean urang, nu ngajadikeun sejarah kehidupan urang. Buatlah sejarah yang besar karena hidupannya sekali. Ya, ieu buku. Bukan belajar dari ayat, tapi belajar dari hayat. Tangkali aya nyawaan. Hirup. Agama ning pare padi, kehidupan padi menjadi pelajaran bagi kita, menjadi keyakinan bagi kita. Semakin tua semakin merunduk dan lain-lain. Itulah yang disebut penghayat. Ya. Nah, artinya yang seharusnya penghayat lakukan ya selayaknya manusia dong. Berbakti kepada semesta. Ya. Sekarang ini kita nebang satu pohon sebesar ini. Ini kurang lebih umurnya 5 tahun. Kurang lebih ya, sebesar ini umurnya 5 tahun. Kamu nebang ini sekarang, meskipun kamu tanam 10 pohon dengan menebang satu pohon, apakah kamu menjamin pohon yang 10 itu hidup selama 5 tahun? Nah, lihat alam sekitar, kenapa semakin gundul? Karena manusia tidak berpikir. Sebanyak-banyaknya pohon yang ditanam oleh manusia, itu gak ada apa-apanya. Siapa yang nanam pohon? Burung, musang, cara tentunya hewan-hewan. Dia makan bijinya, pup di mana tumbuh. Manusia hanya merusak. Manusia itu bagaikan kanker bagi bumi. Itu kan? Artinya tidak mudah memanusiakan manusia. Minimal kita memanusiakan diri kita sendiri. Dengan eling lan waspada.